Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Aymar Andika dan ini partner saya. Dan nama saya Novalta Frajan sebagai asisten beliau. Jadi hari ini kita bakal belajar dasar-dasar dari bahasa Prancis. Sebelumnya kita bakal absen dulu. Salwa Camelia. Hadir, Pak. Oke. Anggunia. Hadir, Pak. Cecilia. Hadir, Pak. Anis Mariana. Hadir, Pak. Dava Saliha. Hadir. Jadi hari ini kita bakal belajar dasar-dasar dari bahasa Prancis. Yang pertama itu ada le sujet abordé, yang dimana poinnya itu ada kita bakal belajar tentang alfabet di Prancis. Secara general sih alfabet di Prancis itu rata-rata sama, cuman ada beberapa huruf yang di pelafalannya atau pronunciation-nya itu berbeda. Jadi ada yang mau coba nggak? Coba. Salwa, boleh dicoba. A, B, C, D, E. Jadi tadi yang disebutin Salwa itu beberapa udah benar, cuman di bagian E-nya itu pronunciation-nya salah. Yang benar itu E, bukan E. Coba lanjut dulu. Anggun, boleh. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Bagus. Anggun itu tadi udah melafalkan secara benar di bagian H, yang dibaca oleh dia itu H, dan yang bagian G itu jadi J. Jadi setelah tadi pelafalan E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan yang Q itu pronunciasinya juga beda, yaitu Q. Dan yang R juga itu pelafalannya dari tenggorokan, F. Dan yang S serta T itu sama kayak di Indonesia, cuman yang di U-nya itu kita pelafalannya seperti Y, cuman ditekan kayak U. U. Coba teman-teman coba. Ayo Anis coba pelafalan U. U, Très bien. Lanjut. U, Belum, kurang, ayo lagi. Mencoba lagi. I, U, Oke, lanjut Anggun. I, Salah. U. U, Oke, bagus. Oke, terakhir Salwa. U. Très bien. Dan yang selanjutnya itu ada V yang dibaca di Prancis itu sebagai V, dan W dibaca di Prancis itu W, X dibaca X, Y dibaca Y, dan Z seperti biasa dibaca Z. Oke, dari yang tadi saya jelasin, ada yang mau nyoba dulu nggak nih? Pronunciation-nya? Ayo, dari yang saya jelasin tadi, ada yang mau nyoba nggak melakukan pelafalan atau pronunciation dari alfabet bahasa Prancis? Boleh, Pak, saya. Silakan. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo. Oke, di materi selanjutnya ini ada les salutations en français. Apa sih itu les salutations en français? Jadi itu kayak semacam itu les salutations en français itu merupakan sebuah sapaan dalam bahasa Prancis. Nah, di Prancis sendiri itu ada beberapa macam sapaan, ada yang formal dan informal. Nah, tergantung konteksnya juga. Nah, di sini yang pertama itu ada les salutations formelles en français. Jadi itu merupakan salam sapaan dalam yang bentuk formal. Nah, di sini tuh ada keterangannya bentuk gambar. Yang paling netral tuh
Yang pertama itu ada bonjour, bisa digunain kepada siapa aja. Dan untuk waktunya itu bisa dari pagi sampai sore. Nah, selain itu ada apa sih? Contohnya itu ada bonjour, monsieur le directeur. Terus yang kedua ada bonjour madame. Yang ketiga ada bonjour mes amis. Oke, boleh lanjut. Terus yang kedua itu ada bonsoir, yang artinya ini setara sama bonjour, tapi buat waktunya itu digunakannya dari menjelang malam atau sore. Nah, buat jamnya itu kisaran dimulai dari jam 6 sore. Nah, buat contohnya itu ada bonsoir, comment allez-vous? Terus yang kedua ada bonsoir tout le monde. Lalu yang kedua di sini ada salutation informel. Jadi itu bentuknya itu gak formal, jadi bisa dipakai buat ke umum ya. Contohnya ada salut, ça va? Terus yang kedua ada désolé, je dois partir maintenant. Salut. Terus selain salut ini ada contoh yang lain, yaitu kuku. Bentuknya juga salah satu paling informal, bisa digunakan itu buat nyapa teman dekat atau orang-orang terdekat seperti sahabat, keluarga. Nah, buat contohnya itu ada kuku, tu fais quoi? Terus yang kedua ada kuku, tu es là? Yang terakhir ada kuku, à plus tard. Lalu selanjutnya di poin yang ketiga ada le formel de politesse pour dire au revoir de manière formelle. Jadi itu buat ungkapan untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang pertama itu ada au revoir. Nah, di sini ungkapan ini yang paling umum digunakan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang. Frase ini biasanya digunakan ketika kita berpisah dengan teman, seseorang, atau siapapun itu, baik di akhir percakapan atau saat meninggalkan seseorang. Nah, bercontohnya sendiri di sini ada dua. Yang pertama au revoir et bonne journée. Terus yang kedua ada au revoir et merci pour aujourd'hui. Lalu yang kedua ini ada bonne journée dan bonne soirée. Ungkapan bonne journée ini yang artinya sendiri itu semoga hari Anda menyenangkan. Sedangkan bonne soirée itu artinya itu selamat menikmati waktu malam Anda. Nah, kedua ungkapan ini adalah cara untuk mengungkapkan harapan agar seseorang menjalani hari atau aktivitas malam mereka dengan baik. Nah, di sini ada dua contohnya, ada dialog. Ada yang mau ini nggak volunteer? Ini ada beberapa dialog. Nah, ada nggak nih di antara kalian yang mau nyoba buat ucapin pronunciation-nya? Saya Pak. Oke, boleh Anggun dan Dava. Silakan. Merci pour votre commande. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Contoh lagi nih, ada lagi nggak yang mau ini? Voilà. Oke, silakan Cecil sama Anis. Merci pour votre visite. Bonne soirée. Bonsoir et à vous aussi. Abianto. Nah, abianto ini biasanya digunain kalau buat saat perpisahan, cuman dalam waktu dekat ntar bakal ketemu lagi nih. Nah, buat contohnya itu ada merci pour la réunion d'aujourd'hui, à bientôt. Nah, terus yang ketiga, berapa ya? Coba ini. Ada contohnya, ada à tout à l'heure. À tout à l'heure ini digunain buat ke seseorang yang akan ditemui lagi dalam waktu dekat. Misalnya dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam lagi. Buat contohnya, di sini ada yang mau baca nggak? Saya Pak. Oke, boleh. Dibaca. Ok, je vais vite passer au supermarché et je reviens. À tout à l'heure. Merci Bu. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada aplutar. Aplutar ini di sini mirip-mirip sama atutaler, cuman buat waktunya ini dia nggak spesifik, bisa sejam kemudian kah,
2 jam kemudian ya atau seterusnya. Nah di sini buat contohnya ini je vais au bureau. À plus tard. Oke, buat gantian. taruh deh. Nah, selanjutnya ini ada à la prochaine. Nah, kalau à la prochaine ini digunain tuh buat kita nggak tahu nih buat ketemu sama orang tersebut kapan. Nah, terkadang kita bahkan nggak yakin nih bisa bertemu dia lagi atau enggak buat kedepannya. Nah, buat contohnya itu ada merci à tous pour votre présence aujourd'hui, à la prochaine fois. Selanjutnya ada ademang. Frase ini digunain buat kalau misalnya akan bertemu lagi dengan seseorang tersebut di kemudian hari atau esok hari. Jika sudah tahu kapan Anda akan bertemu lagi dengan orang tersebut lagi, maka dapat mengatakan A plus hari Spesifik. hari spesifiknya. Misalnya di sini ada di bawah. Nah, di sini tuh ada hari dalam seminggu dalam bahasa Prancis. Di sini dimulai dari hari Senin yaitu lundi, terus Selasa itu mardi, Rabu itu mercredi, terus Kamis itu jeudi, Jumat itu vendredi, dan Sabtu itu buat hari Sabtu, dan Dimanche itu buat hari Minggu. Nah, buat teman-teman nih ada yang mau nyanyi nggak? Bukan nyanyi sih, apa kayak ada yang mau baca aja deh, apa hari-hari dalam bahasa Prancis dalam seminggu? Hasil Pak, hasil. Hasil mau. Oke, boleh. Isi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Très bien. Nah, buat contohnya sendiri di sini ada je vais rentrer chez moi maintenant. À demain. Nah, terus di sini ada dialognya buat contohnya je dois partir maintenant. À lundi. Terus bisa dijawab dengan à lundi juga. Boleh next. Oke, tadi setelah kita tahu ada salutation yang dijelasin oleh partner saya, Bapak Noval. Selanjutnya ada se présenter. Jadi se présenter itu adalah kalian menjelaskan siapa diri kalian atau seperti kayak kalian memperkenalkan diri seperti itu. Jadi langkah pertama yang harus kalian tahu dari se présenter itu adalah donner son nom. Artinya kalian menanyakan nama seseorang. Jadi di poin yang pertama itu ada type de question. Jadi ada 2 type de question. Ada 2 tipe pertanyaan. Yang pertama itu ada bentuk yang formal dan yang kedua itu ada bentuk informal. Jadi di formal ini atau di informal ini juga ada 3 atau 2 ketentuan. Jadi ada kata-kata yang bisa dipakai untuk hanya di tulisan dan ada yang hanya dipakai di pelafalan dan ada juga yang bisa dipakai untuk keduanya. Jadi contohnya ada seperti di konteks yang formal, comment vous appelez-vous itu di Prancis biasanya hanya dipakai untuk secara tulis atau tidak dipakai untuk secara pelafalan. Jadi apa sih yang bisa dipakai di pelafalan? Jadi ada formatnya seperti ini. Jadi yang pertama itu subjek, habis itu verb untuk menanyakan nama seseorang, lalu ada artikel interrogatif. Jadi seperti vous appelez comment itu biasanya dipakai untuk pelafalan di Prancis. Dan ada juga yang bisa dipakai untuk keduanya, untuk secara tulisan atau secara pelafalan. Seperti yang di kedua ini, comment vous appelez itu bisa dipakai untuk keduanya, untuk secara tulis atau secara pelafalan. Dan kita lanjut bakal di poin yang informal atau type de question yang informal. Jadi ini type de question yang informal ini kalian bisa pakai untuk menanyakan seseorang
yang konteksnya itu dekat dengan kalian atau keluarga kalian yang belum kalian kenal, seperti itu. Jadi yang pertama itu ada komong tutapel, itu bisa dipakai untuk dua kemungkinan, yaitu secara tulis dan secara oral atau pelafalan. Yang kedua ada tutapel komong, itu biasanya dipakai untuk pelafalan saja. Jadi dari yang sudah dijelasin ini, apakah ada yang bisa tahu nih perbedaan dari bentuk yang formal dan yang informal itu apa? Siapa yang tahu boleh angkat tangan. Dia juga nggak pernah jawab nih anjir. Apa perbedaan dari bentuk formal dan informal? Ya. Ya boleh, silakan. Apa perbedaan dari kedua tipe pertanyaan ini? Kalau yang formal itu pakai vous, kalau informal itu pakai tu. Jadi perbedaannya ada di subjeknya, Pak. Betul, bravo Ani. Benar yang tadi Anis jawab, yaitu perbedaannya ada di subjek yang dipakai. Untuk formal itu kita pakainya vous, yang melafalkan untuk kalian bisa menanyakan vous itu subjeknya seperti orang yang kalian belum kenal, orang yang lebih tua dari kalian, atau ke ibu bapak kalian, atau secara la vie profesional, seperti kayak dalam pekerjaan kalian bisa memakai vous. Lanjut ke respons. Jadi setelah kalian menanyakan nama, kalian juga perlu bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Seperti je m'appelle bla bla bla, nama kalian, dan kalian melemparkan pertanyaan itu ke orang yang tadi yang menanyakan nama kalian. Et toi? Terus yang kedua ada formnya je suis, nama kalian. Lalu kalian lemparkan pertanyaan kembali, yaitu ke orang yang menanyakan nama kalian. Yang terakhir itu pakai moi, c'est bla bla bla, et toi. Siapa yang mau coba bikin kalimat responsnya? Boleh angkat tangan. Oke, coba saya bakal nanyain nama kalian atau meminta nama kalian gitu ya. Yang pertama dari Dava. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dava Saliha. Et vous? Je m'appelle Aiman. Très bien. Lanjut, Anggun boleh pakai form yang berbeda dari Dava tadi. Comment tu t'appelles? Je suis Anggun. Et toi? Je m'appelle Aiman. Très bien. Tu t'appelles comment? Moi c'est Cécile et vous? Je m'appelle Aiman. Très bien. Udah lanjut. Udah habis. Yang terakhir Anis. Tu apa vous? Gue lah. Kan gue dulu nih. Comment vous vous appelez? Kamu kita apa? Comment vous appelez comment? Ya udah. Udah belum sih? Vous vous appelez comment? Moi c'est Aiman Alika. Et toi? Je suis Anis. Anak. Oke, jadi selanjutnya itu ada contoh dari campuran presente, salue, sama tadi pronoun répondre-nya juga ada. Jadi siapa yang mau coba? Ini ada dua subjek. Boleh yang baru datang, Ana sama Anggun. Bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Paul. Comment ça s'écrit? P A U L. Et toi? Moi, je suis Marie. M-A-R-I-E. Enchanté. Enchanté. Nah selanjutnya
yang kedua ini ada de la nationalité. Nah, kata sifat ini pada umumnya harus disesuaikan dengan jenis kelaminnya. Nah, di Prancis ini ada dua jenis kelamin nih. Yang pertama ada maskulam, yang kedua ada feminan. Nah, terus D ada mana dia? Lupa kan? Ada Oh ya, terus ada yang bentuk jamak dan juga ada yang bentuk tunggal. Nah, untuk jenis-jenis pertanyaannya di sini, kalau di slide ini ada 4 contoh. Yang pertama ada quelle est votre nationalité? Terus yang kedua ada quelle est ta nationalité? Yang ketiga ada quelle est sa nationalité? Terus yang terakhir ini ada quelle est leur nationalité? Nah, buat ngejawab dari pertanyaannya ini, di sini ada kayak rumusnya. Yang pertama itu ada sujet. Sujetnya itu ada je, tu, il, elle, on, vous, nous sama il pluriel dan el pluriel. Nah, buat contohnya di sini masuk ke dia. Nah, terus di sini ada être. Être ini merupakan salah satu verbe di bahasa Prancis yang dikonjugasikan dengan sesuai subjeknya. Terus ditambah plus la nationalité. Boleh di next slide. Nah, di sini ada contohnya yaitu ada Marie dan Paul. Paul, quelle est ta nationalité? Je suis français. Et toi? Moi, je suis américain. Nah, karena apa itu maskulan dan Marie itu feminan. Nah, di sini tuh tadi yang sudah saya jelasin, di sini ada beberapa subjeknya. Lalu di sebelah sampingnya itu ada konjugasi dari subjeknya itu tersendiri. Kalau di sini tuh yang pertama ada sujet je, verbe être-nya dikonjugasikan menjadi suis, jadi je suis. Kalau yang tu itu s-nya nggak dibaca. Terus kalau ada il dan elle itu dikonjugasikan menjadi e. Terus ada nous sommes. Kalau yang vous itu vous êtes. Yang il sama l-nya ini ils sont dan elles sont. Boleh next. Oke. Sebelum aku lanjut. Oke, di sini ada dua gender yang tadi sudah saya sebutkan, ada bentuk maskulan dan feminan. Nah, yang pertama ini kalau misalnya cowok je suis français. Lalu yang kedua, kalau buat yang feminan itu dibacanya je suis française. Nah, kira-kira perbedaannya apa nih? Ada yang tahu nggak? Kalau yang feminan di belakangnya ada e-nya, kalau yang maskulan nggak ada. Ih, keren ya. Oke, buat selebihnya juga sama. Buat di subjek-subjek lainnya seperti itu, tu es japonais, terus ada tu es japonais, terus ada il est suédois. Buat yang feminannya elle est suédoise. Lalu ada buat yang bentuk nu-nya, nous sommes italiens. Terus kalau buat yang feminannya nous sommes italiennes. Lalu yang bentuk fu-nya buat yang secara apa Pak Iman? secara Pluriel. ya kualitas apa? kualitas itu ramah. Oh, yang bentuk ramahnya vous êtes américain. Nah, terus kalau buat yang bentuk feminannya dibaca vous êtes américaine. Lalu ada yang bentuk vous yang buat jamaknya ada vous êtes américain. Kalau bentuk feminannya vous êtes américaine. Lalu ada bentuk il yang plurialnya ada ils sont russes. Kalau buat yang feminannya elles sont russes. Di sini iniannya sama karena apa tuh? Karena Rus itu memang secara harfiahnya dia itu bisa dipakai untuk maskulan dan feminan. Oke, dari setelah tadi
partner saya menjelaskan tentang apa? Dire la nationalité. Selanjutnya ada dire les langues parlées. Dire les langues parlées ini sebenarnya berbeda dengan la nationalité, tapi dia itu disesuaikan dengan subjeknya. Namun buat lang ini diucapkan itu selalu dalam bentuk maskulannya dari nasionalitas tersebut. Jadi ada tipe de question atau tipe pertanyaan di atas dulu. Oke. Quelle langue parlez-vous atau vous parlez quelle langue. Yang kedua ada quelle langue parles-tu atau tu parles quelle langue. Itu bisa dibalik-balik aja sesuai kenyamanan kalian. Lanjutnya. Di sini ada struktur untuk menjawab pertanyaan dire les langues parlées. Yang pertama itu ada sujet yang kalian tahu seperti je, tu, il, elle, nous, vous, il pluriel, elle pluriel. Dan parler yang dikonjuge atau kata kerja yang sudah dikonjugasi yaitu parler yang artinya berbicara. Seperti ini konjugasinya. Untuk je itu kalian hanya hilangin r-nya aja, dan yang tu itu ditambah s. Dan yang il, elle itu sama kayak je, dan yang nu itu menggunakan ons untuk akhirannya, dan yang vous itu untuk digunakan ez di akhirannya, dan yang il elle ini selalu menggunakan ent di akhirannya. Jadi ini contohnya dari dialog Paul et Marie. Yang pertama, Paul menanyakan quelle langue parles-tu? Je parle français. Et toi, tu parles quelle langue? Je parle français, anglais, et espagnol. Di sini Paul nanya ke Marie, dia bisa berbicara dalam bahasa apa. Si Marie menjawab, je parle français. Kenapa dia jawabnya français? Kenapa nggak dia jawab française? Karena seperti yang tadi dibilang, kalau ditanyakan tentang bahasa apa yang bisa diucapkan atau apa bahasa yang kalian kuasai, itu selalu menggunakan bentuk maskulang dari nasionalitas tersebut. Gitu. Apakah sudah paham sampai akhir dari materi-materi yang sudah dijelaskan? Sudah, Pak. Oke, dari semua materi yang udah dijelasin dari saya dan partner saya, Noval, ada nggak di sini yang mau bikin kesimpulan dari materi yang dijelasin hari ini? Ada? Pak. Boleh, dapat ya kan. Dava ini siswa paling aktif. Oke, jadi menurut pemahaman saya pada hari ini yang kesimpulannya kita udah belajar tentang alfabe, huruf-huruf, lalu ada les salutations, ada yang formal kayak bonjour, bonsoir, lalu ada yang informal juga, salut, kuku, dan lainnya. Lalu juga ada prendre congé atau kayak buat sampai jumpa gitu, ada au revoir, bonne journée, bonne soirée, à bientôt, dan macam-macam gitu. Lalu selanjutnya juga tadi sempat dibahas sedikit tentang nama-nama hari. Lalu ada les gestes pour saluer en français. Ya, lalu ada juga tadi materi yang dibahas tentang se présenter, kayak menjelaskan tentang nama, nasionalitas, seperti itu Pak dari saya. Oke, terima kasih Dava. Oke, jadi sampai di sini aja buat materi hari ini, dan yang kita sampaikan cuma sampai dire la langue parlée. Jadi besok kita bakal ketemu lagi untuk sesi selanjutnya. Ada semua. Ada Pak.